gegeman Tuhan gelakam lalapogu ibrena kita mana menahang rasana. Mari si benakan perpulungan jabu-jabuta ope dengar sialokan kata di bata, mari ras kita kerinar artoto kita. Isahkan kami bujur man bandu odi bata, sebab te kami maka kelengatendu tetap nemani ras masuk-masuk kami. Bagi pete kami maka kesandu si badia, si tetap mereken semangat man kami, guna tetap ngeluh erpalaskan surah-surandu. Ibas berngenda pe Tuhan, sada kesangapan kelman kami, banci dengaka kami begiken katandu. Si banci mereken pemahaman man kami, ibas makaikan teknologi informasi si beretika sek maka jenari terpuji kamu. Pasu-pasu kami, pinpindu kami Bapa. Ajari kemahandu ibas yanahkan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus reh kami ngadap man bandu. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan kata di batang seseh man banta ibas berngenda ema erpalaskan kitab kuan-kuanan bindu 6 ibenakan ayat 12 seh ayat 15 bagendam kata di bata man banta krina. Kala jahat dengan kala sila arguna petkel meritakan berita sila tuhu. Si kirepen ia erban tanda guna nipu kala. Alu taki pacikna ibahanna rencana-rencana jahat. Ijapa pe ibahanna perubatan. Arkiteken perbahananna rempet reh cilaka ndabuh man bana maka mate me ia. Jajuah man banta kerina perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas berngenda pe tentu kerina kita sehat. Bagai pe kerina kita lit ibas mujujuah janah nggo ipadarat pemerintahan tang iglarina me kenca kita nggo menghadapi COVID ikatakan pemerintah new normal, memulai kehidupan yang baru. Jadi dikatakan memulai kehidupan yang baru berarti lah saja pikiran tak baru tapi perilaku hidup tapi ngombaru, adi gel-gel man kita lupa kita berhitanta, maka ibas new normal enda, laban silang setiap saat kita cuci tangan. Laban silang setiap saat kita waspada. Laban silang si jaga terus kesehatan. Emi katakan new normal. Tapi dikatakan new normal, perilaku tak tetap dengar bagi si gel-gel, lah katakan new normal. Maka ibas berngendape kata di batang si sehman banta uganina kitab kuan-kuanan jelaskan uga sikap kalak jahat ibas perdalanan geluhna. Tema kita hari ini, malam ini adalah beritakanlah yang benar dan yang berguna. Jadi kepada seluruh
Jemaat GBKP Runggun Tambun sesuai dengan permintaan anak-anak kita Permata, karena mereka juga ikut di dalam ibadah perpelungan jabu-jabu, ada baiknya dalam menyampaikan firman Tuhan kita akan memakai bahasa Indonesia. Dan mulai malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara tentang tema kita, yaitu beritakanlah yang benar dan yang berguna, melalui tema ini kita sebagai umat Allah, kita sebagai anak-anak Allah tentu diajak hidup kita adalah sebagai pembawa kebenaran. Hidup kita pembawa keselamatan. Kenapa kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sebagai pembawa kebenaran, pembawa keselamatan? Apa tujuan daripada tema ini? Tujuannya tidak lain agar kita selamat dan orang yang menerima kabar itu juga mendapatkan suatu keselamatan. Contoh, jika kita menyampaikan kabar bohong atau hoax kepada orang lain, ada kemungkinan bahwa kita sebagai penyebar kebohongan akan dikenakan suatu tuntutan. Dan juga orang yang menerima kabar hoax juga tentu hidupnya tidak akan tenang. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa tema kita malam hari ini berkaitan dengan teknologi informasi dan etika. Tentu di saat kita menyampaikan kabar kepada orang lain melalui teknologi informasi, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan sebaiknya, bukan hanya sebaiknya, tapi seharusnya kita mematuhi dan melihat nilai-nilai etika keimanan kita kepada Tuhan, sehingga melalui IT tersebut atau teknologi informasi, bukan kita hanya menyenangkan diri kita, tetapi orang lain juga tentu mendapatkan suatu hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Sering kita mendengar bahwa di saat terjadi gempa, selalu ada kabar di pesisir pantai, ada kabar yang mereka terima bahwa sebentar lagi akan terjadi tsunami. Dampak kabar tersebut dapat meresahkan orang yang berada di tepi pantai. Dan yang menyebarkan berita bohong itu juga dapat dikenakan sanksi. Inilah yang dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman teknologi informasi, maka kita harus melihat etika, memperhitungkan etika, dan kita harus menyatakan buah iman kita di saat kita memakai teknologi informasi dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini tidak ubahnya seperti di zaman dulu,
Di zaman orang tua kita ada istilah perumah begu jabu. Perumah begu jabu itu artinya orang tua kita dulu mengundang seorang dukun besar untuk memanggil roh-roh nenek moyang kita yang terlebih dahulu telah meninggal. Bila yang hadir itu adalah kakek kita, maka suara dukun itu adalah menyerupai suara kakek kita. Namun jika yang hadir itu adalah nenek kita, maka suara dukun itu juga suara seperti nenek kita. Artinya manifestasi kehadiran kakek dan nenek kita itu, itulah yang terjadi di dalam diri daripada dukun tersebut. Tentu sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau kita anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan dari Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Roh Allah di dalam hidup kita, tentu Roh Allah, kehendak Allah, itulah yang keluar dari perilaku hidup kita. Jika Roh Allah yang menguasai hidup kita, maka yang keluar dari perilaku kita adalah kehendak Allah. Namun ingat bahwa bila hidup kita dikuasai oleh kedagingan kita, maka yang keluar itu juga adalah sifat-sifat kedagingan kita juga. Ini dapat kita lihat di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Apabila seseorang dikuasai oleh roh kedagingan, maka hidupnya juga adalah apa yang dikehendaki oleh roh kedagingan. Maka banci sineun ibas Galati 5 ayat 10 siwa, kerina kala si ikuasai kedagingan, kegeluhan nanggo pasti sura-sura daging. Misalnya erlua-lua, singgesu, lama teh mela, nembah man berhala, ras erbahan ilmu sihir, si musuhan, rubati, mecimberu, perampus, dengan kepentingan nasa jangan sayukurina. Erbahan perpecahan, dengan erpihak-pihak, si cian-cianan, mabuk, pesta minum-minum seh mabuk ras si debanna. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang dikuasai oleh roh kedagingan. Namun bila orang-orang atau anak-anak Tuhan yang dikuasai oleh Roh Allah, Roh Kudus, dikatakan pada ayat yang 22, lid kekelengan, lid keriahan, dengan lid kemalaman ate, lid kesabaran, idalan kena perbahanan si mehuli ia setia meteruk ukurna dengan ngasup mengkuasai diri. Inilah perbedaan orang yang dikuasai oleh Roh Allah dan orang yang dikuasai oleh roh kedagingan. Seseorang yang dikuasai oleh Roh Allah menghasilkan kebaikan, menghasilkan kemalaman hati, menghasilkan sukacita, menghasilkan keselamatan. Namun setiap orang yang dikuasai oleh roh kedagingan,
hidupnya seperti orang jahat. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Di sana dikatakan bahwa orang jahat itu dalam kitab Amsal ini ditegaskan kepada kita bahwa sikap hidup orang jahat, sikap hidup orang fasik, yang dapat kami simpulkan ada 3 sikap orang fasik atau sikap orang jahat. Yang pertama, orang jahat senang menyebarkan kabar bohong. Orang jahat senang menyebarkan kabar bohong atau hoax. Jadi dapat kita tarik dalam hidup kita. Apakah kita ini adalah orang jahat atau orang baik? Jika kita senang menyebarkan kabar bohong, itu artinya kita sama dengan apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Kita bukan orang baik. Yang kedua, orang jahat itu selalu mengedipkan matanya sebagai kode melakukan yang jahat. Dia selalu mengedipkan matanya. Jika ada sesuatu yang mau dikerjakan, dia selalu mengedipkan matanya. Itu adalah kode. Jadi hati-hati orang-orang yang senantiasa mengedipkan matanya. Artinya dia bersekongkol. Dia memiliki kode dan kode itu selalu memiliki makna tersendiri. Yang ketiga, orang jahat selalu mendatangkan perpecahan. Inilah sikap-sikap orang-orang jahat atau orang fasik di dalam kitab Amsal. Oleh karena itu, beritakanlah yang benar dan berguna. Ini tujuannya adalah agar kita juga mendapatkan suatu keselamatan dan orang lain juga menerima keselamatan. Bagaimana jika kita mengabarkan kabar hoax, kabar bohong? Itu artinya kita sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan apa hasil seseorang yang mengabarkan kabar bohong? Hasil perbuatan orang jahat atau orang fasik adalah hidupnya ditimpa oleh kebinasaan. Hidupnya ditimpa oleh kebinasaan. Ayat 15. Arkiteken perbahanenna rempet reh cilaka ndabuh manbana maka mati ia. Dia ditimpa oleh kebinasaan dan dia mati. Inilah hasil. Oleh karena itu, jikalau kita katakan bahwa zaman ini adalah zaman IT, kalau kita katakan zaman ini adalah zaman IT atau teknologi informasi, kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa bijak dalam menyikapi, dalam menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi, marilah bukan hanya menyenangkan diri kita. Jangan kita hanya memakai teknologi informasi, hanya menyenangkan diri kita. Namun marilah kita berupaya melalui teknologi informasi kita dapat menginspirasi orang lain
Apakah melalui renungan? Apakah melalui gambar-gambar? Dan lain sebagainya. Janganlah teknologi informasi membawa kita ke dalam kehancuran. Bukan hanya kita yang hancur. Terkadang orang lain juga dapat kita hancurkan melalui teknologi informasi. Namun kita harus menggunakan teknologi informasi membawa kebahagiaan bagi kita, kebahagiaan bagi orang lain, membawa suatu kemajuan bagi kita dan kemajuan bagi orang lain. Kita harus pintar mempergunakan teknologi informasi. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi informasi. Kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan juga melalui teknologi informasi, kita harus waspada. Waspadalah terhadap kabar-kabar yang kita dapatkan melalui teknologi informasi. Hendaknya kita jangan selalu percaya dan terus cepat percaya terhadap kabar-kabar yang kita terima melalui teknologi informasi. Dan ada baiknya kita jangan men-share berita-berita yang kita sendiri belum meyakini informasi tersebut, apakah itu benar atau bohong. Inilah yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, melalui kitab Kuan-Kuanan atau Amsal 6 ini, kita harus sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan senantiasa waspada dalam mempergunakan teknologi informasi. Sehingga tugas kita, beritakanlah yang benar dan berguna. Apa yang benar? Yang benar adalah beritakanlah firman Tuhan kepada sesama umat manusia. Bagaimana cara memberitakan firman Tuhan kepada seluruh umat manusia? Beritakanlah firman itu melalui untaian kata-kata kita yang dapat membangun iman umat manusia, yang dapat membangun kebersamaan, sehingga hasil kata-kata kita yang kita sampaikan membawa sukacita bagi orang lain dan membawa damai kepada kita. Oleh karena itu, seluruh umat Tuhan, kita harus bersyukur dengan kehadiran teknologi informasi. Dalam hal bersyukur, kita juga harus waspada bahwa teknologi informasi juga dapat menghancurkan kita dan menghancurkan orang lain. Bahkan menghancurkan iman kita dan iman orang lain. Teknologi informasi juga dapat menghancurkan persekutuan kita. Persekutuan dalam rumah tangga, persekutuan dalam gereja. Kehadiran teknologi informasi bisa juga mengambil kebahagiaan kita, mengambil kebahagiaan keluarga kita. Karena teknologi informasi selalu menyenangkan pribadi kita dan kita lupa akan kesenangan Tuhan. Ingat, kepada anak-anak kami, kita tidak dapat membendung kehadiran teknologi informasi. Teknologi informasi itu baik dan sangat berguna. Tapi ingat bahwa jauh lebih berguna kita memikirkan masa depan kita. Teknologi informasi dapat membawa kita
ke cita-cita kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun teknologi informasi juga dapat menghancurkan cita-cita kita, masa depan kita. Inilah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Mari ras kita kerinar toto. Bujur Tuhan, Engkau bagikan kami katandu, tek kami maka katandu yang dengan ngasup mengubahkan kegeluhan kami. Katandu yang ngasup mereka gegeh man kami. Maka pasu-pasu kami Tuhan pindu kami. Bujur Bapa alo kendo pertoton kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Reh kami ngadap man bandu. Amin. Mari dage si puji Tuhan rende kita jana ibas paksa rende si pedalan persembahan ta. Mari ras kita kerinar toto, ibas pertoton syafaat artoto kita. Isaken kami bujur man bandu Tuhan, sebab Engkau iberi kendu kengasupan man kami, maguna megiken katandu rasnaken persembahan pengatakan bujur kami. Ia tekndu kecibal kami skala-skala. Ngondekah kel kami labanci dahin Tuhan. Labanci berusaha. Tapi deba teman-teman kami banci kaya dahin banci ka berusaha. Bagem kecibal kami ibas paksa kami datken sada tantangan ema virus corona. Tapi kamkap memelihara kami, kamkap masuk-masuk kami. Sek maka ergegeh denga kami segenduari, sehat kami kerina. Bapa toto kami, nangdangi kerina serayandu pertua diaken, bagepe pengurus lembaga kategorial radukan kerina perpulungan. Pegegehindulah kini teken kami dengan man Bandung enca kami renalam pengarapan. Berekendulah gegeh man kami. Ibas perdalanan geluh kami. Pasu-pasu kami. Berekendu kini resadan man kami kerina Tuhan. Ban maka kriahan ras kemalaman hati tetap jadi sekerajangan kami. Bagepe berekendu gegeh man kami, maguna makaikan teknologi informasi sesuai rasura-sura Tuhan. Bagepe meriah kelukur kami Tuhan, adibas paksenda kerina keluarga kami, sada pengidah kami karena masa depan kami rikutkan sura-surandu.
Bagepe Bapa ibas paksenda. Artoto kami nangdangi piga-piga nakdo sikote. Baik daging kulana bagepe pikirenna. Artoto kami. Ema kekelengendo nande rodik. Ibas paksa genduari pe tetap irawat. Arkiteken sakit. Pasu-pasu ya Tuhan pegegehi kini tekena. Bagepe tek kami maka keluargenda tetaplah iperdete kendu. Ipasu-pasundu berekendu gegeh manbana. Bagepe pertoto kami Tuhan. Si kote pikirna ema keluarga nande Ronald, keluarga Janet, si paksa berduka, ibas piga-piga waktu si lewat, pasu-pasu iya Tuhan. Bagepe Oki Purba, Depa Bruginting dan Depi Berstepu, enda pe pasu-pasundu. Bagepe Bapak Tian Ginting, tetap pasu-pasundu kesehatan. Bagepe kekelengendu Bapak Lia Silaban, Ibaswari, Sirbi Tuhan, ia ke rumah sakit, rencana operasi mata, nggo piga-piga kali ke rumah sakit, nggo piga-piga bulan dekah nanak duenda, sakit ibas matana, kam pegegehi kini terkena, bagepe kerina keluarga. Bagepe Tuhan, toto kami, nangdangi kerina anak-anak ndu, baik si Cirebon, ema tigen beni kliat, ibas sumur nanggo lanjut, kesehatan bagi kurang sempurna, kami si masu-masu iya. Bagepe Tuhan, toto kami manbandu, karena rencana-rencana program gereja andu, baik sir lajar katekisasi, bagepe lajar yaloken, bagepe sir lajar agama, enda peka masu-masu ya kerina, bagepe rencana pemasu-masun, anak kekelangendu, jadi ras karina, kerina enda Tuhan, kam singaturkan sa. Bujur Bapa, ibabau kerine alami kam dosa kami, alo kendu pertoton kami, sebab reh kami kukam, ibas gelar anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, singgo ngajari kami ertoto, ninta dage melaskan pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu, seklah min pratendu bas duninda bagini surga, berikan man kami akan cukup bas waris nenda, alami salah kami, bagini alami kami salah kalah empat kami, olamin kami ibabai kam kubas percuban, tapi olangilah kami idur silat nari, sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Mejojuah man banta kerina, Tuhan masuk-masuk kita, salam sehat, salam damai. Bujur. Adinkan si jahat, ulangi dosa, ukur du meciho, la erci nengga, bagi kebenaran, gelupas terang, ngaraplah man Yesus, tentu kau menang, Indo gegemantu.